Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan dalam paket pengantar tadi, musim kering berkepanjangan, El Nino, dampaknya besar sekali. Ini bisa mengancam adanya krisis pangan, bahkan juga tadi melonjaknya harga pangan. Lalu bagaimana kemudian Indonesia bisa mengantisipasi dampak dari El Nino ini? Kita akan membahasnya malam ini di Indonesia Business Forum. Saya akan perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TCI kali ini. Yang pertama ada Deputi 1 Badan Pangan Nasional Pak Igusti Ketut Astawa. Selamat malam Bapak, boleh dipakai audio mic-nya? Selamat malam Mbak Gita. Selamat Sehat malam. selalu. Sehat selalu. Selanjutnya juga ada mantan Dirut Perumbulok Bapak Sutarto Ali Muso. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Gita. Selamat malam kita semua. Baik. Salam sehat. Berikutnya ada Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Bapak Sudaryono. Apa kabar Bapak Sudaryono? Terima kasih, selamat malam. Baik, alhamdulillah. Oke. Dan selanjutnya tentunya ekonom kita, Mas Bima Yudhistira. Selamat malam, Mas. Selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Saya langsung awali ke Pak Sudaryono. Sejauh ini kita melihat ya, ada sejumlah komoditas pangan yang kemudian sudah mengalami kenaikan harga. Mungkin bisa dibagikan bagaimana kemudian sejauh ini harga-harga pangan di sejumlah pasar, Pak? Baik, kalau kita melihat ya kondisi pasar saat ini, komoditas-komoditas pangan ya, baik itu yang beras, kemudian biji-bijian termasuk cabai yang segar dan seterusnya, relatif terkendali. Artinya ada kenaikan, kemudian bisa ada menurun dan seterusnya, sehingga kita bisa bilang stabil tinggi gitu. Tidak tinggi terus-terusan ya. Kalau kami di Asosiasi Pedagang Pasar, intinya kan jumlah pasokan ya. Dengan adanya isu El Nino, kemudian perang Rusia Ukraina misalnya, itu kami sejauh ini kondisi real di lapangan pasokan ada. Pasokan itu aman ya. Kalau kita menilik pada pengalaman-pengalaman kita yang lalu misalnya telur atau misalnya beras dan mungkin lebih ekstrim lagi kasus minyak goreng misalnya, kondisi saat ini bisa dikatakan relatif oke lah gitu ya, relatif oke. Nah, kalau kami ini kan sebetulnya pedagang pasar ini kan adalah di tengah ya, atau kita adalah pihak yang berhadapan paling terakhir dengan konsumen, khususnya untuk kelas masyarakat yang menengah ke bawah ya. Karena kan yang menengah ke atas kan saya kira belanjanya nggak di pasar tradisional. Nah, kita ini intinya adalah ada dan tidaknya pasokan itu sangat mempengaruhi kondisi harga yang ada di pasar. Kami ini dilematis karena setiap ada kenaikan harga selalu yang dicek itu di pasar tradisional gitu. Ya, selalu nanti yang bisa jadi yang disalahkan pedagang tradisional. Padahal sebetulnya kita ini hilir. Sebetulnya ada hal-hal hulu yang saya kira juga perlu, nih di sini ada tokoh-tokoh hebat semua, saya kira itu perlu untuk dicarikan solusi. Bagaimana misalnya perang Ukraina sama Rusia mempengaruhi harga pupuk itu bisa berpengaruh di pasar, harga komoditas itu bisa tinggi. Kapan-kapan, mungkin sekarang baik-baik saja, apalagi kita dihadapkan pada kemarau panjang ya, misalnya ke El Nino. Kalau sudah tahu begini maka saya yakin dan saya berharap bapak-bapak kita, pemangku-pemangku kebijakan ini, saya berharap sudah menyiapkan strategi khusus, jangan pasrah terhadap keadaan gitu. Sehingga rakyat, khususnya kalau pedagang pasar sekali lagi karena kita ini dihilir, apapun harga, apapun stok yang ada kita salurkan. Tinggi kita jual lebih tinggi karena kita ambil untung, rendah kita jual rendah, tambah untung sedikit lah gitu. Jadi kalau kami sangat mendukung apapun langkah dari pemerintah. Tadi Pak Jokowi menyampaikan misalnya lakukan operasi pasar. Ini saya di forum yang baik ini saya ingin menyampaikan operasi pasar itu baik. Tapi saya berharap operasi pasar itu tidak dilakukan oleh pegawai BUMN, tidak dilakukan oleh dinas-dinas perdagangan atau pertanian, tapi dilakukan dengan melibatkan pedagang harian. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, pernah ada satu kasus dengan Badan Pangan, termasuk dengan BUMN ID Food, operasi pasar itu barangnya disalurkan ke pedagang, kemudian pedagangnya dijanji, jadi kita membuat komitmen bahwa kita akan jual sesuai dengan HET, sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, dan baik. Sehingga ini saya kira perlu untuk dilanjutkan lebih luas. Karena apa? Sebagian besar pasar tradisional di seluruh Indonesia itu milik pemerintah, dibina oleh dinas-dinas pemerintah itu sendiri, sehingga
harusnya lebih bisa dikontrol, lebih bisa diayomi, lebih bisa diajak, dan ikut partisipasi dalam kestabilan harga. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Tadi sebelumnya juga sudah diungkapkan, selain El Nino ada juga dampak geopolitik seperti tadi kondisi Rusia dan juga Ukraina yang menyebabkan ada kemungkinan nanti bisa ada kenaikan harga pangan. Berdasarkan pengalaman sejauh ini Pak Sudaryono, dampak El Nino ini seperti apa nantinya untuk di pasar? Apakah memang akan terjadi lonjakan harga lebih lagi daripada ini? Saya kira kalau negara lain sudah ancang-ancang ya, saya kira ini juga, menurut saya begini ya, terkait El Nino ada atau tidak ini ngomong gitu ya. Saya kira pasokan barang itu harus ada. Oke. Kalau kami ini, misalnya kita ngomong beras aja deh gitu. Beras itu kan selalu jadi isu, impor, tidak impor dan seterusnya. Kalau kami ini kan bagi rakyat ya, bagi rakyat konsumen maupun pedagang pasar misalnya, pasokan itu penting. Tentu kami juga tidak ingin menyakiti perasaan rekan-rekan petani ya. Kita sih inginnya tentu tidak impor swasembada pangan, tapi kadang-kadang impor itu perlu dilakukan. Kami bukan berarti pro impor, bukan, tapi demi menjaga kestabilan, hanya pengelolaan impornya yang harus betul-betul dilakukan secara hati-hati. Misalnya yang impor itu Bulog itu yang ngelola semuanya, jadi tidak ada kebocoran dan seterusnya. Saya kira itu juga satu hal yang perlu atau harus menjadi langkah antisipasi. Hanya kan ini pertanyaannya dengan El Nino, perang Rusia Ukraina, negara lain mau nggak ngekspor barangnya ke Indonesia, kan begitu pertanyaannya. Jangan sampai kitanya punya uang, tapi negara lain itu enggan untuk mengekspornya ke Indonesia. Sehingga saya yakin ya kalau El Nino ini apa yang seperti diperkirakan ini terjadi, ya kalau tidak ada action apa-apa dari hulu, dari pemangku-pemangku kebijakan, dari kementerian, pemerintah maupun badan pangan dan lain-lain, ya tentu saja kalau dibiarkan begitu saja ya tentu rakyat yang menjadi korban dari ini semua. Terima kasih. Saya sekarang ingin langsung ke Pak Ketut. Tadi kita sudah mendengar juga di dalam pernyataan salah satu dari guru besar IPB bahwa dampak El Nino produktivitas pertanian ini akan menurun sekitar 5%. Sebenarnya bagaimana kemudian cadangan pangan kita, pasokan kita? Kalau tadi Pak Sudaryono mengatakan yang penting pasokannya ada dulu, ini pasokannya bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Mbak Gita. Saya mungkin sampaikan dulu salam dari Pak Kabadan. Beliau lagi di United Nations Food Security Summit di Roma. Tadinya beliau ingin bergabung juga, tapi kebetulan di sana sebagai narasumber, jadi saya ada di sini. Secara prinsip begini, kita bicara El Nino sebenarnya saya sepakat dengan Mas Daryanto, mestinya kita jangan ketakutan, tapi kita berbicara antisipasi dan kewaspadaan. Ada tidak ada El Nino, mestinya kita produksi harus kita tingkatkan. Itu prinsip awalnya dulu. Nah yang kedua, terkait dengan proses bicara El Nino ini, maka kita sudah tahu sejak bulan Februari, teman-teman BMKG sudah menyampaikan data, mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa kita ada potensi. Pak Presiden sendiri sudah memerintahkan semua kementerian. Artinya dalam mengantisipasi El Nino, maka produksi padi harus segera ditingkatkan, produksi harus ditingkatkan, kemudian musim tanam atau pola tanam harus disegerakan. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman Kementan. Kemudian dari sisi PUPR juga diminta agar menyiapkan embung, menyiapkan waduk dan lain sebagainya, sehingga sarana perangkap air terutama dalam memanfaatkan air hujan ini harus diutamakan. Dan terakhir juga memerintahkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memetakan, memastikan jumlah cadangan pangan, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, saya akan berbicara dengan cadangan pangan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, maka salah satu upaya kita, upaya negara dan amanah daripada undang-undang tersebut adalah bagaimana kita memperkuat cadangan pangan pemerintah. Di mana cadangan pangan pemerintah ini salah satu fungsinya adalah yang pertama adalah menjaga atau mengelola atau mengendalikan, mengintervensi pada saat terjadi gejolak harga, kemudian bencana alam, kemudian bantuan sosial dan bantuan hubungan internasional. Ini manfaat daripada cadangan pangan. Nah, kemudian apa langkah Badan Pangan Nasional? Badan Pangan Nasional sudah, khususnya beras, sudah menugaskan Bulog untuk menyediakan cadangan pangan
sebanyak 2,4 juta ton di tahun 2023, di mana 1,2 juta ton untuk digunakan sebagai operasi dalam rangka kendali harga, kemudian 1,2 juta ton berikutnya sebagai carry over untuk tahun 2024. Nah, kekuatan cadangan pangan menurut saya, menurut kami di Badan Pangan Nasional ini menjadi sangat penting dan urgent dilakukan, karena betul kata tadi, bisa saja beberapa pihak, beberapa kondisi dengan adanya El Nino akan berpengaruh. Tapi kita selalu harus optimis, dan saya sendiri selalu optimis, kita negara yang memiliki pengalaman-pengalaman dalam rangka menghadapi berbagai macam problem, dan contoh kasus bagaimana kita berhasil mengendalikan pandemi COVID. Nah, ini juga salah satu bukti kita kalau kita bersama kita berhasil. Oleh karena itu pemerintah dengan kolaborasi yang kuat kita yakinin bahwa dampak El Nino kita bisa eliminir, dan kita dengan kekuatan kebersamaan saya kira produksi bisa kita kuatkan. Untuk cadangan beras khususnya, kan kita ketahui kita biasanya mengimpor ini dari Vietnam, kemudian dari India ataupun dari Thailand. Sementara kita ketahui juga sejauh ini negara-negara tersebut yang biasa kita andalkan ini bahkan menutup keran ekspor mereka dikarenakan dampak El Nino yang sangat mengkhawatirkan. Untuk mengamankan cadangan mereka ini, bagaimana kemudian langkah yang dilakukan? Bisa dijawab usai jeda, Pak? Kita kembali sesaat lagi, pemirsa. Anda kembali bersama kami melanjutkan pertanyaan yang menggantung tadi, Pak Ketut. Jadi sebenarnya seperti apa ini mengamankan cadangan atau stok beras khususnya? Karena biasanya kita impor dari India, Thailand, Vietnam. Sementara dengan adanya El Nino ini, negara-negara ini bahkan sudah mulai mengamankan beras mereka dengan menutup keran ekspor. Baik, terima kasih Mbak Gita. Kan prinsip daripada cadangan pangan itu, pemenuhan cadangan pangan, pengutamaannya adalah dalam negeri. Jadi Bulog berproses untuk mengambil dari dalam negeri. Ini berjalan terus. Kemudian juga di sisi lain Bulog juga sudah diperintahkan mengimpor dalam rangka pemenuhan cadangan pangan sebanyak 2 juta ton. Nah, pengimporan ini pun memenuhi 3 prinsip sebenarnya, keterukurannya. Pertama, dia dari sisi waktunya harus terukur. Kemudian jumlahnya terukur. Kemudian kemanfaatannya terukur, sehingga tidak boleh ujuk-ujuk Bulog memasukkan barang impor atau beras impor pada saat panen raya misalkan. Ini harus kita jaga. Jumlahnya pun harus bertahap, tidak langsung gublok karena akan mengganggu harga di petani. Sehingga sekali lagi Badan Pangan Nasional dalam hal ini menugaskan Bulog untuk memenuhi cadangan pangan melalui 2 mekanisme tadi, dalam dan luar, dan pengutamaannya di dalam negeri. Oleh karena itu Mbak bisa lihat dari data pemenuhan dari dalam negeri sudah mencapai 700-an ribu ton. Jadi sebenarnya tinggi juga, walaupun dibandingkan dengan tahun kemarin masih rendah, tapi ini berproses terus. Jadi berproses terus sehingga Bulog harus mencari, karena bagaimanapun kita harus pengutamaan cadangan itu sekali lagi amanah undang-undang, pengutamaannya adalah dalam negeri, sehingga prosesnya harus berjalan negeri. Nah, bagaimana kaitan dengan luar negeri yang misalkan beberapa negara yang sudah mengurangi ekspor dan lain sebagainya. Kalau dengan India kita memang masih sedikit. Dengan India masih sedikit, walaupun sudah ada G2G dengan Kementerian Perdagangan, kalau kita beli pun mereka siap secara prinsip. Kemarin juga ada beberapa negara yang datang ke kantor, misalkan Kamboja, dia punya 500 ribu ton siap untuk dia ekspor. Artinya sebenarnya dari sisi ketersediaan di luar pun masih memungkinkan kita memperoleh cadangan untuk beras untuk cadangan tersebut. Saya kira demikian, Mbak. Oke. Kembali lagi berbicara mengenai produktivitas dari pertanian. Saya mungkin ingin ke Pak Sutarto sekarang. Pada saat Pak Sutarto ini menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, ini kan juga sudah melakukan terobosan yang luar biasa. Swasembada beras, bahkan cadangan beras ini mencapai 2 juta ton. Bagaimana mungkin kemudian bisa sharing ya kiat-kiat menghadapi pada saat fenomena El Nino ini harus seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara keadaan waktu itu, jangan-jangan berbeda dengan keadaan situasi sekarang. Namun demikian, barangkali ada hal-hal yang memang bisa kita pakai sebagai pengalaman yang barangkali bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi seperti saat ini. Saya sebenarnya kalau kita bicara El Nino hari ini, sebenarnya tentunya bicaranya hari ini pasti harusnya evaluasi apa yang kita lakukan di dalam menghadapi El Nino. Nah, evaluasinya dari mana? Pasti dari mulai bagaimana penyediaan tadi,
penyediaan pangan kita, khususnya beras. Kemudian yang kedua, bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah. Karena sebenarnya kalau kita melihat situasi yang sebelumnya, kita ini kan La Nina. Kemudian berdasarkan data di BPS, data di Kementerian Pertanian pun mengatakan bahwa mengajukan waktu tanam pun berhasil. Karena kita mulai Februari itu sudah panen raya, Februari Maret. Nah kemudian yang harus kita evaluasi bagaimana setelah itu. Setelah Februari apakah percepatan tanam ini berjalan dengan baik, kemudian apakah produktivitas juga bisa kita naikkan. Nah, berdasarkan laporan teman-teman di lapangan, situasi sekarang ini kan tidak lepas dari situasi global, yaitu kaitannya dengan masalah pupuk. Ternyata di lapangan pupuk ini masih menjadi masalah, sehingga laporan dari teman-teman kami di lapangan, itu produktivitas kita ini nampaknya stagnan dan bahkan di tempat-tempat tertentu justru menurun. Padahal seyogyanya untuk MT2 itu biasanya April sampai dengan nanti sampai Juli Agustus, ini harusnya produktivitasnya lebih tinggi karena lama penyinarannya lebih tinggi, lebih lama. Nah, inilah yang pengalaman yang kita lakukan. Seyogyanya memang tadi yang pertama dari aspek produktivitas. Yang kedua yang harus kita lihat kan cadangan. Nah cadangan ini karena kan 60-70% panen besar kita ini kan sampai dengan bulan April. Jadi pengadaan yang terbesar di dalam negeri seyogyanya dilakukan itu sampai dengan sekitar bulan Mei, Juni panen yang pertama tadi. Nah setelah itu panen kedua nanti Juli Agustus ini kan panen kedua. Dan El Nino-nya kan baru akan terjadi Agustus September. Logikanya ini sampai dengan Agustus ini harusnya aman MT2. Tapi lagi-lagi tadi itu masalah produktivitas karena masalah pupuk di lapangan. Nah, kalau kita mampu melakukan pengadaan di dalam negeri sebagai cadangan pada periode panen pertama tadi, ini secara psikologis tidak terjadi persoalan-persoalan di lapangan. Karena masalah beras ini psikologisnya luar biasa. Begitu pemerintah tidak punya cadangan, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Begitu mendengar El Nino, pasti ada pengaruhnya. Kemudian ada lagi India, Pakistan, India, Vietnam mengatakan tidak ekspor, ban. Itu juga pengaruhnya luar biasa terhadap pelaku-pelaku yang ada di dalam negeri. Nah, salah satunya juga ternyata juga masyarakat petani yang pada dasarnya yang mampu, biasanya dia akan nyimpan juga. Oh ini akan terjadi El Nino, harga mungkin akan naik, pasti dia akan nyimpan. Yang kedua, middleman. Nah, di kita ini middleman ini kan terlalu banyak. Ini yang harusnya kita selesaikan sebenarnya. Middleman ini juga sekarang ini yang sangat menentukan harga. Supaya diketahui bahwa sejak awal tahun yang lalu sampai hari ini itu HPP gabah itu tidak pernah tercapai. Bahkan hari-hari ini Pak Ketut, HPP gabah harga gabah di penggilingan itu sekarang sudah lebih dari Rp6.000. 6.200, bahkan ada yang 6.300 rupiah. Saya baru melakukan koordinasi dengan teman-teman di lapangan. Sekalipun harga beras tetap masih stabil. Tapi apa yang terjadi? Pasti permasalahannya adalah di penggilingan padi kecil. Nah, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan cadangan pangan beras dalam negeri supaya dapatnya lebih banyak? Saya waktu itu memang menggunakan strategi, saya menggunakan sebanyak-banyaknya bekerja sama dengan penggilingan padi kecil yang jumlahnya 95%.
Tidak hanya mengandalkan yang besar-besar. Jadi kalau kita mengandalkan hanya yang besar-besar, karena yang besar-besar itu pada dasarnya sudah punya captive market sendiri. Justru yang kecil-kecil ini yang belum. Makanya waktu itu saya buka selebar-lebarnya, sehingga, tapi ini bukan berarti saya menonjolkan diri saya ya. Maksud saya itu pengalaman yang lalu, siapa tahu masih bisa dipakai. Itu bagaimana mereka kerjasama dengan kita untuk bisa mensuplai sebagai cadangan beras pemerintah tadi. Oke, saya usai jeda nanti akan langsung bertanya ke Mas Bima. Apakah sebenarnya strategi yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk mengamankan pasokan cadangan pangan, kemudian juga strategi untuk mempertahankan produktivitas pertanian sejauh ini sudah tepat? Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, Mas Bima, sejumlah langkah ini sudah dilakukan pemerintah untuk menangkal dampak dari El Nino, termasuk juga tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang akan menggelar operasi pasar murah, begitu, mengantisipasi lonjakan harga pangan yang dikhawatirkan akan terjadi. Langkah-langkah seperti itu sudah tepatkah, Mas Bima? Sebelum bicara masalah operasi pasar, itu kan satu opsi. Ya. Tapi kalau kita melihat di tingkat internasional, ini selain beras, ada juga yang mengkhawatirkan memang gula sekarang itu. Harga pupuk justru di level internasional itu, kalau data dari commodity price-nya Bank Dunia itu mulai turun sejak Januari. Cuman mungkin belum langsung ditransfer kepada harga di level petani, terutama yang non-subsidi. Ada jeda, itu wajar. Tapi sekarang yang menjadi isu salah satunya adalah harga gula. Itu dari sebelum pandemi rata-rata hanya kisaran $0,25 per kilo. Hari ini kira-kira naik 120%. Ini gula mungkin sebagian untuk keperluan industri. Jadi ada problem dari El Nino ini bukan masalah soal beras saja, tapi beberapa komoditas lainnya. Termasuk gandum nggak ada kaitan langsung dengan negara yang mengalami El Nino, tapi tadi ada perang Ukraina. Nah, jadi begitu kita lihat apa yang harus dilakukan pemerintah, kalaupun harus membuka komitmen untuk impor, misalnya 2 juta ton lebih. Problemnya adalah ada yang mau menawarkan, tapi harganya berapa? Harga beras broken rice 25%-nya Thailand, itu juga mengalami kenaikan. Sekarang menjadi sekitar $500 per metric ton. Jadi dibandingkan rata-rata pandemi, hampir sebagian besar pangan naik. Alhamdulillahnya pupuk sudah mulai itu. Tapi tetap perlu bantuan subsidi pupuk. Jadi masalahnya menjadi semakin kompleks. Dan kalau kita lihat gimana caranya, satu, kalaupun mau impor atas perdagangan, perwakilan dagang, itu harus mulai cari tuh. Mana negara-negara yang bisa menawarkan diskon. Jadi kalau perlu memang harus diadu satu negara dengan negara lainnya. Punya stok berapa? Kalau India nggak mau, dulu ingat. India pernah kelaparan, dan pernah kita bantu misalnya untuk mengekspor beras dari Indonesia. Sama-sama miskin saat itu. Jadi cara-cara diplomasi dagang juga bisa digunakan untuk mengamankan setidaknya komitmen sampai akhir tahun. Tapi ini kan sekali lagi kan masalah yang temporer. Impor nggak ada masalah, asal timingnya. Nah ini agak kontradiksi ketika statement misalnya beberapa daerah masih panen raya nih, kecil-kecil. Dan itu juga harus dijaga. Jangan sampai petani nanti yang sedang panen raya males menjual karena ada impor yang masuk. Lebih baik mereka bikin persiapan cadangan pangan sendiri nih di desa-desa. Nah itu juga nanti akan bisa menjadi distorsi dari pasar. Nah berikutnya lagi kalau kita bicara soal masalah operasi pasar. Ini sebenarnya pembicaraan yang kurang begitu menarik. Karena seolah-olah, oh ya sudah impor masuk langsung ke operasi pasar. Itu setelah pergi yang jualan pakai operasi pasar, apa harganya akan turun? Enggak, sementara. Dan kemudian pengawasan yang membeli operasi pasar, itu kemungkinan ada untuk dijual kembali. Dengan harga yang reguler. Jadi ada semacam tata kelola yang harus dibenahi. Dan berikutnya kita juga perlu belajar dari masalah korupsi. Tata niaga dari minyak goreng pada 2022 kemarin. Itu baru minyak goreng yang sebenarnya produksi dalam negeri tidak terlalu kompleks, kita tidak impor. Itu saja jadi tempat korupsi gitu.
apalagi yang berkaitan dengan tata niaga panjang, bisa sampai 6 sampai 8 rantai distribusi, plus ada pemain impor. Ini yang jangan sampai ada yang ingin mendapatkan margin berlebih di tengah kondisi El Nino ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, pemerintah nggak punya waktu banyak karena El Nino-nya terjadi Agustus, berarti tinggal menghitung hari bahkan. Sampai kemudian puncaknya September, semoga. Tapi dengan waktu yang sangat pendek ini kan nggak mungkin disuruh nanam beras, nanam padi, atau nanam tebu. Butuh waktu 10 bulan. Belum kemudian tebu diproses menjadi gula, industri, rafinasi, kemudian rumah tangga. Jadi artinya ini waktu sangat-sangat mepet. Apa jalan pintas lainnya? Bantuan sosial. Nah, bantuan sosial penting, tapi bantuan sosial itu juga perlu hati-hati pengawasannya karena rawan dekat pemilu. El Nino, petani yang menjadi produsen gagal panen, dia butuh bantuan pangan juga, tapi momentumnya adalah momentum pemilu. Sehingga yang harusnya dapat bantuan jadi tidak tepat sasaran. Itu El Nino berkaitan dengan siklus 5 tahun pemilu, itu yang bikin banyak distorsi di dalam kebijakan pangan. Jadi kalau mau benahi dari mulai hulunya sampai kemudian tata niaganya, termasuk yang mau main impor-impor ini marginnya terlalu tinggi. Nah itu yang harus kemudian ada pengawasan. Makanya kita pengen Badan Pangan ini karena super power, mintalah dengan kejaksaan, mintalah dengan KPK. Jangan sampai ada OTT, kita nggak mau itu. Tapi pencegahan-pencegahan dari sekarang. Karena sudah ada komitmen 2 juta ton, meskipun nanti lewat Bulog jadi cadangan beras, tetapi semua dari mulai petani yang ada di Vietnam, Thailand, importirnya itu dicek. Jangan sampai ada yang fiktif, intinya begitu. Sebenarnya kalau melihat dengan Indonesia seperti ketergantungan terhadap impor yang cukup tinggi, apakah ini sebenarnya membuat kita ini rentan, Mas Bima? Mas Bima melihatnya seperti apa? Ya rentan, karena ini akan menjadi semacam presiden. Oh, La Nina, solusinya apa? Impor. El Nino, solusinya apa? Impor. Inflasi, solusinya apa? Impor. Nggak ada El Nino, nggak ada La Nina. Tapi memang misalnya ada pemulihan permintaan sehingga ada dorongan harga naik di bahan pangan, solusinya apa? Impor. Jadi formula impor ini yang tadinya tidak bermasalah karena dalam kondisi keterdesakan, termasuk yang kita kritisi juga, ini semua karena Omnibus Law Cipta Kerja. Di dalamnya ada klausul yang tadinya impor hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Sekarang impor itu setara dengan produksi dalam negeri. Artinya kapanpun tanpa memperhitungkan kebutuhan dan produksi dalam negeri boleh melakukan impor. Itu menurut saya membuat kita nggak semangat di sektor pertanian. Tapi saya mau memberikan optimisme. Kalau kita nggak meningkatkan produksi dan keberpihakan pemerintah soal insentif kepada sektor pertanian, impor ke depan bukan hanya beras yang kita akan diskusi. Gula impornya sudah tinggi, bawang putih jelas karena sebagian nggak bisa ditanam memang di sini 85% lebih kita impor. Yang lain-lain juga akan impor dalam jumlah yang sangat besar. Jangan sampai singkong pun yang dianggap sebagai alternatif dari beras untuk karbohidrat, kita bergantung impornya tinggi sekali. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Ya. Kalau gitu saya boleh minta tanggapannya langsung Pak Ketut mewakili Bappenas, bagaimana nih melihat kritisi langsung dari Mas Bima? Ya, artinya begini, Mas Bima kan ngeliat dari luar, artinya tidak ada yang salah, tapi upaya-upaya pemerintah melakukan importasi itu kan terukur. Sekali lagi saya katakan terukur, nggak serampangan. Yang kedua, bahwa pemenuhan importasi ini selalu dalam rangka penguatan cadangan pangan. Nah, saya juga mengatakan kenapa kita katakan penguatan cadangan pangan, karena khusus beras, kalau kita tidak memiliki cadangan pangan, apa yang disampaikan Pak Tarto tadi, harga akan bergerak karena mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar itu tidak boleh kita intervensi dengan pengendalian harga atau melarang harga tinggi. Dia akan ketemu harga yang wajar. Oleh karena itu, tatkala harga melebihi aturan kita atau pengendalian kita, maka salah satunya adalah intervensi tadi. Makanya dalam rangka melakukan intervensi, maka penguatan cadangan pangan harus ada. Itu poin pentingnya. Nah, selanjutnya pemenuhan cadangan pangan tadi, ini kalau kita bicara Bulog adalah price maker.
Katakanlah GKP 5.000 walaupun Anda impor, Mas. Sekarang GKP nggak ada yang 5.000. Petani nggak pernah dirugikan, sekarang malah petani sedang untung-untungnya. Oleh karena itu tetap kita harus jaga. Tidak kita turunkan harga petani, kita biarkan harga petani sedang nyaman, dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Wajar di hulu, wajar di tengah, wajar di hilir. Nah makanya sekali lagi kami katakan importasi yang diperintahkan oleh Badan Pangan kepada Bulog terukur waktunya, terukur jumlahnya, terukur manfaatnya. Sehingga sekarang petani rata-rata apa yang disampaikan Pak Tarto, kita menetapkan HPP 5.000. Sekarang nggak ada yang 5.000, 5.500 juga susah dapatnya sekarang. Ini petani lagi senang-senangnya. Artinya petani senang dengan senang. Tapi kalau Bulog masuk juga di pertarungan itu, harga bisa kacau. Harga akan naik terus. Bulog kasih 5.500, yang lain kasih 5.600. Ini akan bergerak terus, yang akan berdampak kepada masyarakat. Nah, konsumen mendapatkan harga tinggi, pada titik tertentu petani pun menjadi konsumen kan. Nah, ini yang harus kita jaga, sehingga dengan terpaksa pemerintah imbangi ini, penyerapan dalam negeri tetap utama, maka importasi harus masuk. Itulah salah satunya. Dan yang lain-lain juga sama. Artinya kami sepakat, kami juga yakinkan kepada semua pihak, kepada masyarakat, bahwa pemerintah sangat-sangat pro kepada petani, pro kepada peternak, dan pro kepada pengembangan produksi dalam negeri. Tidak mungkin pemerintah kita akan mengutamakan impor, tidak, pasti dia mengutamakan produksi dalam negeri. Contohnya banyak sekali. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada petani, bantuan kepada peternak, dan lain sebagainya. Ini sudah nyata dan bisa Bapak Ibu teman-teman rasakan. Saya kira demikian. Jangan sampai harga melonjak tinggi. Nanti saya juga akan tanyakan bagaimana kemudian dari pedagang mengantisipasi apabila memang terjadi kenaikan harga. Pedagang ini antisipasinya seperti apa? Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Ya, Pak Sudaryono, menurut perhitungan Anda langsung secara konkretnya saja, apabila El Nino ini terjadi, berapa kemungkinan kenaikan harga atau berapa persen kenaikan harga pangan, dan bagaimana ini pedagang menghadapinya? Ya, tentu kalau ada El Nino dan yang diprediksi itu terjadi, kenaikan itu ada. Ya, seberapa besar dampaknya tentu sangat dipengaruhi oleh intervensi yang tadi Pak Ketut sampaikan. Intervensi hulu, persiapan apa yang sudah dilakukan untuk jaga-jaga adanya El Nino itu sangat mempengaruhi tentu. Kalau ditanya kira-kira naik berapa, saya kira kita bisa naik 10, 20, 30%, bahkan bisa, ya kan, ini tergantung situasi. Makanya kita juga pengen tahu sebetulnya persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh banyak pihak yang berkepentingan terhadap ketersediaan dari kebutuhan pokok ini. Gitu. Nah kalau misalnya ditanya misalnya ya, pedagang pasar ini dengan adanya El Nino, maka antisipasinya apa? Tentu kami di forum yang baik ini, kami mengharapkan ya, pasar tradisional di seluruh Indonesia itu ada sekitar 16.000 dan hampir semuanya itu dikuasai, dikelola oleh pemerintah. Tentu lebih banyak di pemerintah kabupaten kota, ada juga di provinsi khususnya Pasar Indo. Dan karena dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah, dibina oleh pemerintah, ini adalah instrumen distribusi terbaik di Republik ini. Ya, jadi ya harus dipakai sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau misalnya nanti terjadi apa-apa ya, apakah barang pasokan itu entah dari impor, entah dari manapun, cadangannya dikeluarkan dan seterusnya, saya berharap pasar tradisional ini bisa didaya gunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Karena ini pasar ini 16.000 kurang lebih, ada 16 juta kira-kira kalau di total dari orang yang berkecimpung nyari makan di pasar tradisional. Jadi saya nggak ngerti ya kenapa misalnya setiap ada masalah tuh selalu operasi pasar oke, di pasar tradisional oke, tapi kenapa setelah masalahnya selesai pasar itu tidak terus-terusan dilibatkan gitu. Selalu pada saat kondisi sulit misalnya oke, operasi pasar semuanya umek di situ. Tapi kami sebetulnya dengan kejadian El Nino lah, La Nina lah, pandemi lah, apapun itu, termasuk Lebaran, Natal itu kan selalu menjadi musiman ya, kelangkaan dari pasokan pangan misalnya. Itu kami berharap di forum yang baik ini didengar oleh seluruh pemirsa, oleh pemangku kebijakan termasuk pemerintah, pakailah pasar tradisional menjadi channel, ini terbaik
ini channel terbaik milik pemerintah, maka kami berharap nanti misalnya kalau ada pasokan dari Bulog kah, atau dari ID Food kah, ya Pak, mohon maaf, mungkin Pak Ketut bisa disampaikan, Badan Pangan Pak, ada namanya pasar tradisional, terbaik di Republik ini, ada sejak sebelum Republik ini ada. Jadi ini, dan tata niaganya itu sebetulnya sudah baku Pak. Ya, pasar tradisional ini tata niaganya sudah baku, sudah baik, orangnya sudah ada, tempatnya juga terkumpul di situ, dibina oleh pemerintah. Jadi kami berharap ke depan, apakah ada El Nino atau tidak ada El Nino, apakah ada kelangkaan atau tidak, maka pertataniagaan bukan hanya tata niaga normal, tapi tata niaga darurat itu bisa pedagang tradisional di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia itu dilibatkan seluas-luasnya, di channeling langsung kepada sumber utama. Jadi nggak lewat tangan ke 8, ke 7 dan seterusnya, tapi misalnya kalau beras ke Bulog, langsung di channeling. Bulog ada Divre, ada Subdivre Pak, jadi itu bisa langsung gitu. Ada beberapa contoh yang memang kami pengalaman di asosiasi, kami advokasi, beberapa pasar dan Bulog di Divre dan Subdivre ada yang berhasil. Dan kami berharap keberhasilan itu diperluas, atau mungkin bisa dibuat semacam MOU atau peraturan atau apa yang betul-betul sehingga ada semacam kewajiban, ada semacam tuntutan gitu, misalnya Bulog atau ID Food atau misalnya Badan Pangan untuk melibatkan pasar tradisional. Oke. Terakhir mungkin ke Pak Sutarto, kalau tadi kita melihat dari sisi pedagang, dari kondisi lapangan mungkin bisa dilihat ya Pak, petani ini apakah memang sudah siap untuk menghadapi El Nino? Tadi Pak Sutarto bahkan mengatakan untuk dari pupuk saja masih bermasalah, bahkan kita tahu subsidi anggaran atau anggaran subsidi untuk pupuk saja ini tahun ini sudah semakin berkurang. Bagaimana kemudian kesiapan petani termasuk bahkan juga konsumen menghadapinya nanti? Ya, kalau kita bicara petani, itu pada dasarnya mereka itu sudah teruji. Mereka sudah punya pengalaman banyak. Tetapi kadang-kadang mereka tidak mampu menyelesaikan persoalannya tanpa bantuan atau uluran tangan dari pemerintah sendiri. Misalnya, kan mereka karena dikatakan, oh ini terjadi El Nino, kemudian harus menggunakan varietas yang umur pendek misalnya. Nah, kan dia tidak bisa memproduksi benih sendiri tanpa uluran tangan dari pemerintah itu sendiri. Nah, penyediaan sarana produksi secara tepat ini yang diminta oleh masyarakat sendiri, oleh petani sendiri. Nah, setelah itu petani sendiri juga nanti waktu panen itu juga supaya mudah untuk mendapatkan pasar. Makanya kami selalu menawarkan bagaimana kita membangun klaster antara petani dengan penggilingan padi. Kalau ini petani padi ya, karena penggilingan padi ini tersebar di seluruh Indonesia, itu jumlahnya ada 170.000 penggilingan padi. Kemudian dari 170.000 penggilingan padi itu, yang 161.000-nya itu adalah penggilingan padi kecil yang ada di desa-desa. Nah ini kalau bisa kita bangun yang istilah pemerintah korporatisasi petani, ini bisa kita bangun kerjasama antara penggilingan padi dengan tadi itu petani-petani, kelompok tani ini akan menyebabkan terjadinya efisiensi dan juga bisa mengarahkan supaya petani ini mendapatkan sarana produksi yang tepat, bisa modal kur dan sebagainya bisa disalurkan dengan baik, sehingga terjadilah peningkatan produktivitas seperti itu. Jadi uluran tangan pemerintah tetap diperlukan, karena sebagian besar petani kita adalah petani kecil yang memiliki berbagai keterbatasan. Uluran tangan pemerintah tentunya sangat diperlukan. Terima kasih Pak Sutarto, terima kasih Pak Sudaryono, terima kasih Pak Ketut dan juga Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, mewakili kru bertugas saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.